SQL update. Nah, SQL update untuk mengubah nilai data pada baris data tertentu. Ya, contoh, misalnya pada tabel mahasiswa, Anda namanya Budi, terus diubah menjadi Joni ya. Nah, gimana perintahnya? Ini update tabel name. Nah, contoh yang tadi adalah mahasiswa ya. Set kolom sama dengan berapa? Nah, contoh kolom yang akan saya ubah adalah nama. Set nama sama dengan Budi. Ditulis di sini ya. Set nama sama dengan Budi. Where some kolom sama dengan some value. Jadi ini digunakan untuk menentukan baris data mana yang diubah. Kalau jangan sampai lupa where ya. Kalau lupa where nanti semuanya akan berubah menjadi Budi. Tapi kalau Anda ingin membatasi baris tertentu harus pakai where. Misalnya Budi NIM-nya adalah 10. Jadi where NIM sama dengan 10. Nah, nanti yang diubah adalah data yang NIM-nya 10 saja atau datanya Budi. Jadi ini krusial ya where ini. Baik dalam update maupun delete ya. Nah, ini beberapa tipe data SQL Server, tools yang kita gunakan untuk belajar mengajar SQL Server ya. Anda boleh pakai tools apapun, terserah Anda ya. Nah, di slide sebelumnya, itu Anda sudah diajari tentang tipe data yang didukung SQL, namun kadang-kadang untuk DBMS tertentu ada variasinya. Jadi DBMS tertentu, misalnya SQL Server ini, yang mendukung juga SQL yang standar ya, tipe data SQL standar. Namun biasanya vendornya itu juga ini menyediakan tipe data yang khas untuk SQL Server ya. Jadi tambahan. Nah, beberapa tipe datanya char, varchar ya. Nah, Anda sudah tahu bedanya. Kalau char itu kapasitas yang diambil itu tetap char 100. Artinya yang diambil 100 huruf. Meskipun cuma diisi 5 huruf, tetap yang diambil 100 huruf untuk menambah satu data. Tapi kalau varchar itu mengikuti data yang diisikan. Varchar 100 artinya maksimalnya 100 ya. Tapi kalau Anda mengisikan data yang panjangnya cuma 20 karakter, maka yang diambil cuma 20. Lebih fleksibel dan lebih hemat tempat ya, hemat space. Kemudian teks ini mungkin lebih panjang ya dari varchar. Jadi karakter panjang, maksimum 2 GB untuk teks. Jadi kalau cuma nama, alamat, varchar cukup ya. Tapi misalnya untuk nyimpen data blog atau tulisan, nah itu lebih cocok teks ya. Kemudian enchar itu char tapi menggunakan Unicode ya, Unicode string. Sama juga envarchar ya, varchar tapi menggunakan pengkodean Unicode ya. Oke, untuk yang tipe data ke bawah, saya kira sudah jelas ya. Kemudian tipe-tipe data yang lain, tiny integer 0 sampai 255. Kalau Anda misalnya mau menyimpan jumlah anak, ya cukup tiny integer saja ya. Small in, nah ini small in minus 32.000 sekian sampai 32.000 sekian ya. Kemudian integer itu minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian. Ya, misalnya untuk menyimpan data jumlah penduduk sebuah negara. Jadi Anda ini ya harus menyesuaikan tipe data di kolom, dengan kebutuhannya. Ya. Kalau kebutuhannya hanya nyimpan jumlah anak, ya nggak perlu integer. Tiny integer cukup ya. Itu akan menghemat penyimpanan data ya atau menghemat space ya. Kemudian desimal ya, numerik. Kemudian
Small money, small money itu sama money untuk nyimpen uang ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menyimpan data tentang jumlah uang, saldo misalnya, jangan pakai integer, pakai money ya. Karena ada beberapa sifat uang, nilai uang yang tidak bisa digantikan oleh integer biasa. Float itu pecahan ya, pecahan, real juga pecahan, tapi real itu jangkauannya lebih luas. Date time, nah ini date time itu untuk nyimpen tanggal ya, mulai Januari 1753 sampai 31 Desember 999 ya. Ada date time 2. Nah, ini ada akurasinya sampai 3,33 milisecond, ada yang 100 nanosecond. Ya kalau untuk transaksi keuangan nggak masalah ya. Ada juga date itu untuk tanggal saja, time itu untuk waktu saja. Ya. Nah, umumnya untuk transaksi, nyimpen transaksi itu nggak cuma tanggal tok, tapi jamnya, menit dan detiknya juga disimpan. Nah, Anda boleh pakai date time atau date time 2 untuk nyimpen tanggal secara umum. Ya. Nah, ini beberapa tipe data yang lain ya.